Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pada pagi ini Engkau izinkan untuk bersama-sama kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon atas penyertaan-Mu, kami mohon atas hikmat-Mu, dan sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan dapat menjadikan berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita buka surat Kisah Para Rasul yang ke-21 dan kita akan membacanya ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang itu akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak-Mu Tuhan." Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah bagi kita semua yang mau membaca dan merenungkan dan sekaligus mengamalkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kalau saya baca dan berusaha memahami konten dari bacaan ini, maka saya mulai agak merenung dan membayangkan. Maksud saya begini, kok iya sampai segitunya tekad dan semangat dari para murid-murid Yesus ini dalam melakukan pengajarannya kepada orang-orang Yahudi atau non-Yahudi pada waktu itu. Sampai-sampai mereka tidak hanya menerima perlakuan atau intimidasi atau persekusi, bahkan nyawa mereka bisa saja menjadi taruhannya. Karena mereka dengan semangat dan gencarnya melakukan pengajaran-pengajaran tentang
Mesias. Pengajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang yang sudah mengenal Taurat, di mana orang-orang Yahudi kita ketahui bahwa mereka sudah punya keyakinan yaitu dengan kitab Tauratnya dan hukum adatnya yang begitu kental, begitu saklek. Inilah yang membuat betapa luar biasanya Paulus itu berani memberitakan kabar kebenaran ini kepada mereka, padahal mereka jelas menentang apa yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Paulus. Dan ini adalah merupakan perjuangan dengan keberanian yang sangat-sangat luar biasa. Dan untuk meneladani apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ini sangatlah tidak mudah bagi kita. Sedangkan kita untuk mencari sosok yang mirip atau mendekati saja seperti Paulus ini hampir-hampir tidak ada. Jangankan itu seorang pendeta atau penginjil atau penatua atau aktivis lainnya, sangat sulit untuk bisa menyamai semangat dan keberanian dari Paulus ini. Akan tapi kita mungkin di akhir-akhir ini kalau kita melihat apa itu multimedia, YouTube misalnya, kita justru terkagum-kagum kepada mereka yang baru saja mengenal dan percaya pada Yesus, di mana mereka yang kita sebut sebagai saudara-saudara kita yang murtadin. Murtadin itu yang dulunya tidak mengenal Kristus, belum percaya sama Yesus, dan dia mulai percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu mereka luar biasa dalam melakukan penginjilannya. Kita tahu tidak sedikit mereka yang sampai dipersekusi dan masuk di penjara. Banyak sekali. Mereka justru luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena justru mereka lah Paulus di zaman sekarang ini. Terbukti dengan banyaknya mereka dalam penginjilan itu mengalami berbagai penyiksaan, intimidasi, persekusi, dan mereka tidak gentar. Mereka terus melakukan penginjilannya, bahkan semakin kencang, semakin keras suaranya dalam mengabarkan kabar kebenaran ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan flashback ke bacaan kita tadi di Kisah Para Rasul tadi, bahwa dikisahkan bahwa dalam bacaan firman Tuhan tadi, saat itu Paulus tinggal beberapa hari di rumah Filipus di Kaisarea. Maka pada waktu itu si Paulus didatangi oleh seorang nabi dari Yudea yang bernama Nabi Agabus. Di mana Nabi Agabus ini mendapatkan suatu penglihatan, bisikan dari Roh Kudus, dan nabi ini menyampaikan kepada Paulus atau memperingatkan agar Paulus jangan pergi ke Yerusalem, karena menurut Nabi Agabus tadi akan ada orang-orang yang mengincar keselamatan daripada Paulus. Jadi Paulus diperkirakan akan dipersekusi, akan ditangkap,
dan dipenjarakan oleh orang-orang Yahudi. Akan tetapi Paulus tetap bersikeras untuk pergi ke Yerusalem. Bahkan Paulus mengatakan kepada teman-temannya yang ada di sekitarnya itu, dia berkata, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena Tuhan Yesus." Luar biasa, bukan? Paulus sudah diperingatkan, tapi masih zaman sekarang kita masih ngeyel, ya. Masih bersikeras. Kalau kita melihat jawaban Paulus ini menunjukkan bahwa dia melakukan tugas-tugas penginjilannya itu dilakukan dengan sepenuh hati. Berarti dia tidak tanggung-tanggung. Dia merasa ada totalitas tanpa ada rasa takut, walaupun sebenarnya dia tahu bahwa resiko persekusi, intimidasi, penangkapan, bahkan ancaman fisik, bahkan akan dipenjarakan, itu sudah dia ketahui, bahkan sudah disampaikan oleh Nabi Agabus tadi. Itu sudah jelas-jelas di depan mata mereka, atau Paulus ini akan mengalami hal-hal seperti apa yang disampaikan oleh Agabus. Bahkan Paulus berani menentang Nabi tadi. Kalau Nabi itu kan sudah mendapat wangsit daripada Roh Kudus untuk Paulus tidak usah pergi ke Yerusalem. Dan ternyata apa yang dinyatakan oleh Nabi Agabus tadi benar terjadi, yaitu Paulus ditangkap dan dipenjarakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita kembalikan ke kita semua. Mungkinkah kita bisa ikut meneladani apa yang dilakukan Paulus ini? Kayaknya ya sebentar ya. Tunggu dulu untuk bisa meneladani Paulus ini, karena ini resikonya sangat luar biasa. Bagi kita orang-orang yang biasa-biasa saja mungkin tidak akan mampu bisa melakukan hal-hal seperti Paulus ini. Ini termasuk saya sendiri, mungkin tidak akan berani untuk bersikap atau bersikeras dengan sepenuh hati Paulus mengabarkan Injil pada mereka. Saya bisa menjamin tidak akan ada dan tidak akan ada yang mau atau berani melakukan seperti yang dilakukan oleh Paulus. Malah mungkin kalau kita dalam situasi yang kurang aman, situasi yang kurang memungkinkan, seperti saat-saat dulu kita mengalami saat-saat 98 kerusuhan seperti itu, mungkin kita akan kompromi dengan keimanan kita. Bahkan kita mungkin pergi-pergi, yang penting selamat. Kita bisa saja kita memakai atribut yang bukan atribut keagamaan kita, atribut orang lain. Nah, ini adalah menunjukkan ada rasa takut kita, dan itu wajar karena kita adalah masih manusia biasa. Itu sifat-sifat manusiawi. Kita masih punya ada berpikir, saya punya anak, saya punya istri, dan saya tidak akan mati konyol. Mungkin bisa saja, termasuk saya mungkin kalau mengkhotbahkan atau mengajarkan atau
memberikan renungan gitu, kita bisa saja mengajak untuk meladani Yesus, meneladani Paulus atau murid-murid Yesus. Tapi ya itu sekedar hanya mengajak saja. Dan sangat sulit untuk dilaksanakan. Itulah memang keterbatasan manusia, dan kita masih belum mempunyai keberanian yang luar biasa seperti Paulus. Akan tetapi bukan berarti kita putus asa. Akan tetapi kita harus tetap belajar dan belajar, berlatih dan berlatih, dan tetap teguh dan semangat dalam melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pagi ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat membuat kami bisa lebih memahami akan firman-Mu, dan kami selalu ada dalam bimbingan-Mu. Tuhan, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun, dan kami belum bisa melakukan hal-hal yang sempurna. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat GKI Kabangan, baik itu remaja, pemuda, maupun lansia. Kiranya mereka ada dalam bimbingan dan penyertaan-Mu hari lepas hari, dan Engkau kuatkan dalam setiap pergumulan mereka, dan Engkau sendiri yang mengetahui apa yang mereka gumulkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini sedang menangani COVID-19 yang semakin parah. Semuanya itu kami percayakan kepadamu, dan kami tahu semua itu Engkau izinkan untuk kami agar supaya lebih takut akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.